Oke, di program Talk and Trend pada malam hari ini Bram gak sendirian karena ada teman-teman dari SMAK Putra Nirmala Cirebon. Dan shalom, selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya nih? Aku gak mau kabarnya baik kak, baik kek. Luar biasa kek, Mak Josis gitu. Boleh nih teman-teman. Dan kita perkenalan dulu kali ya. Dari yang mana dulu ya? Dari ibu gurunya apa ya? Boleh. Jangan Boleh ya. Oke, dari tengah dulu deh boleh. Oke, silakan. Perkenalkan, nama aku Vanessa. Aku dari kelas 11. Kelas 11? Dan aku dari Eskul Jurnalistik. Oke, Eskul Jurnalistik. Oh iya, aku lupa lagi perkenalannya ya. Nama, kelas, sama eskul yang lagi digiati sekarang apa? Dari jurnalistik. Wih, Betul. PDD ya. PDD. Oke. Halo Vanessa. Halo. Lalu selanjutnya Sweet deh yang kanan kiri. Sweet. Awesome. Ya. Oke. Menang dulu apa kalah dulu nih? Menang milih? Oh, mau yang kalah dulu. Oke, silakan. Oke. Halo teman-teman semuanya, nama aku Michelle Tafatimsa, teman-teman bisa panggil aku Michelle. Nah, aku sekarang kelas 11 SMA, pasti dong SMA. Oke. Dan untuk eskul yang sekarang aku ikuti itu adalah fotografi. Oke, fotografi. Berarti Betul. ini temennya jurnalistik nih biasanya kayak ngisi mading nih minggu ini. Oke, by the way SMA cuma sampai kelas 3. Kelas 11 SMA nggak naik berapa tahun. Oh, 2 SMA atau kelas 11 ya sekarang ya. Oke, sip, baiklah. Halo. Maaf lupa. Iya lagi Michelle, halo Michelle. Oke, selanjutnya nih ada yang kayaknya di ujung sudah menanti gitu. Kak panggil aku gak? Kak panggil aku gak? Gitu. Oke, silakan. Oke, halo semuanya, aku Beatrice. Sekarang aku di kelas 12 atau 3 SMA. Nah, untuk eskul yang aku lagi ikutin sekarang ini tuh aku ikut eskul Tata Boga. Kalau mereka bagian isi mading, aku isi bagian konsumsinya kan. Oke. Gitu. Berarti kalau misalnya rapat OSIS ini nih ada konsumsinya nih gitu ya. Bisa lah, bisa dibicarain Bisa baik-baik. dibicarakan. By the way, risol mayo 1 ya. Boleh. Oke, ada Vanessa, ada Michelle dan juga ada Beatrice, betul banget. Di malam hari ini Bram gak sendirian kan teman-teman kalau muda Grasi ya. Oke, dan kita bakal membahas sesuatu yang cukup relatable di kalangan Gen Z atau Gen Z. Kira-kira teman-teman tuh lebih suka nongkrong apa nabung? Kayaknya ini in this economy gitu ya. Kayaknya mendingan 50-50 kali ya kak gitu. Oke, dan kita bakal bahas nih sesuatu yang mungkin relatable juga untuk teman-teman kaula muda Grasi yang ada di rumah. Karena nabung itu susah dan nongkrong itu susah dikontrol juga. Dan kalau misalnya teman-teman nih ya, kalau misalnya dapat aliran dana dari Paduka Raja dan Paduka Ratu, ya which is itu adalah ibunda dan atau papa gitu, papa atau mama, itu per bulan apa per minggu sih teman-teman? Kalau boleh tahu nih, dari boleh deh siapa dulu deh angkat tangan, pip gitu. Hobi Mbak nih. Sama bebas lagi sih. Dari kanan dulu deh, kananku atau dari Michelle dulu deh, boleh. Kalau aku sih biasanya per hari ya. Per hari malahan. Iya, Oke. per hari. Tapi karena biasa juga aku suka dibawain bekal, jadi uang pun jarang dikasih ya. Karena udah bawa bekal. Oke. Kecuali kalau aku yang minta dong. Gitu. Oke. Dikasih kan. Harus tangan terbuka dulu kayak minta dong gitu baru turun tuh dananya ya. Oke. Berarti kalau misalnya andaikan ini adalah perusahaan, proposal dulu baru di ACC gitu. Oke. Berarti nggak kayak yang ini ada donasi gitu enggak ya? Oke, berarti sebenarnya per hari tapi kalau minta aja dikasihnya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu berapa tuh per harinya? Karena aku juga udah bawa bekal ya, jadi
kayaknya nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa deh. Oh oke, Yang penting 10.000. Kas boleh deh, kas. Oh kas aja ya, yang penting kas ya. Oke sip, baiklah. Terus habis itu bendahara bilang kayak langsung, guys kalian tuh cuma bayar 5.000 per minggu, 1.000 per hari, tahu nggak teman-teman gitu. Ya nggak sih, ya nggak sih. Atau di sini ada yang bendahara? Enggak sih. Nggak ada sih, Puji nggak Tuhan, ada. puji Tuhan. By the way aku kurang suka sama bendahara. Oke, kalau selanjutnya nih, yang dari tengah dulu apa kiriku dulu nih? Sama-sama pakai kacamatanya ditukar aja deh. Oke, dari ya udahlah langsung aja tengah terus habis itu ke kiri ya nanti. Oke, silakan Vanessa. Kalau aku sendiri aku dikasih juga per hari juga sama kayak Michelle. Bawa bekal juga? Bawa bekal tapi Oke. tetap dikasih walaupun nggak minta gitu. Oh, oke, berarti yang ini nggak perlu proposal, udah duluan. Oke, sip. Lumayan lah jumlahnya. Atau Bisa berapa buat beli nasi sama bisa buat bayar uang kas. oke, sip. cukup. Berarti masih concern sama uang kas ya, teman-teman. Oke, baiklah. Oke, selanjutnya nih. Silakan. Kalau aku sih duitnya di jajannya dikasih per bulanan. Oke. Jadi itu tuh di jajan gue tuh udah include sama transport, sama jajan ya dikasih lebih dikit lah. Oh, oke. Sama buat sisi-sisihan mungkin kayak apa namanya? Emergency gitu ya, Iya, emergency bener. uang gitu. Oke, berarti per bulan tiap hari bawa bekal juga atau Tiap hari bawa bekal juga kok. oke, sip. Tim anak bawa bekal. Yes, bekal itu sehat. Iya, betul. Dan kalau misalnya tadi per hari minta, per hari nggak diminta juga dikasih, dan juga per bulan. Biasanya tuh spending paling besar untuk teman-teman gitu, dari uang jajan atau uang yang dikasih gitu. Itu tuh berapa sih yang paling besar? Pernah paling besar tuh berapa gitu? Misalkan pernah impulsif buying beli apa gitu, atau mungkin kayak apa ya, kayak misalkan teman-temanku beli itu gitu. Kayaknya aku nggak asik deh kalau nggak beli itu gitu. Nah, pernah nggak sih teman-teman kayak gitu? Paling besar berapa jumlahnya? Silakan. Kayaknya dari aku dulu ya. Oke, boleh. Sebenarnya kalau dihitung dari yang paling sering sih dari nongkrong itu main sama temen. Tapi spending paling besar aku tuh karena anak SMA tuh gampang tergoda sama barang-barang lucu ya. Oke. Jadi aku pernah lihat boneka itu lucu banget, jadi impulsif banget beli, dan itu sekitaran 150 apa ya? Itu boneka Oh my God. kecil, plastik. Dan itu benar-benar kayak lucu, sayang banget nggak dibeli, tapi mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Prinsipku. Oke, ini adalah quote of the day dari generasi Z, teman-teman. Yes. Mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli, ya kan? Bener banget. Terus habis itu kayak sampai rumah kayak, ngapain gue beli ini ya? ya kan, biasanya kayak gitu kan, teman-teman. Oke. Selanjutnya nih, 150.000 beli boneka kecil, dan yang mungkin diseselin nggak itu bonekanya? Enggak sih, ujung-ujungnya karena tiap dipandangin tetap lucu, ya udah nggak Oke. apa-apa, ikhlasin aja. Baiklah. Jadi magnet debu nggak tuh di rumah? Enggak, untungnya. Oh enggak, untungnya. Berarti masih dipakai lah ya setidaknya. Iya, masih berguna. Oke, baiklah. Boneka. Selanjutnya teman-teman. Dari siapa dulu nih? Dari Panes deh. Oke, silakan. Oke, boleh. Oke, kalau aku sih beli apa ya? Mungkin kayak alat-alat tulis atau misalkan makanan gitu ya. Paling sebel sih makanan ya. Oh, Kayak iya udah sih. ngeluarin duit gitu kan buat beli gitu, ternyata rasanya kayak Ya gitulah ya nggak gitu. masuk di hati, kayak gitu ternyata ya, kayak itu kesel banget sih sumpah. Sebenarnya Kayak sih udah rasanya nggak menyisihkan apa-apa duit gitu kan. Iya, betul. Kayak sebenarnya rasanya tuh nggak apa-apa, tapi kayak harganya itu tidak membuat Iya, worth it betul, gitu. nggak worth it Itu banget. saya kesal nih. Bener-bener teman-teman. Aku juga kayak gitu banget lagi, kayak misalkan beli makanan di mall, terus habis itu kayak harganya lumayan nih. Terus habis itu pas lagi dicoba, kayak ekspektasinya kan tuh udah tinggi banget. ya. Udah di Terus habis itu atas kayak langit. ini makanan apa sih gitu. Kenapa aku beli ini sih gitu. Iya sih, itu kadang nyesel. Berarti pernah nyesel juga ya dalam membeli hal yang mahal itu. Betul banget. Baiklah, gak apa-apa, sakit hatinya ditahan. Kita harus move on. Betul. Oke. Selanjutnya nih, dari Michelle, apakah pernah impulsif buying atau mungkin beli apapun yang agak mahal gitu? Sebenarnya kayaknya kalau misalnya beli barang gitu aku jarang ya, cuman
aku lebih seringnya tuh kemakan Oke. sama beli-beli kopi gitu ya, berbagai macam kopi gitu kan, Iya dicoba sih, semua kan. bener. Nah, nyesel sih enggak ya, tapi kadang aduh pas udah kebeli makanan walaupun enak kan, tiba-tiba 5 menit kemudian atau setelah beli itu kan tiba-tiba ada Kayak pengeluaran yang perlu dikeluarin yang oke, lebih kayak maksudnya penting nyeselnya gitu kan. bukan karena rasanya yang tidak enak atau mungkin kayak biasa bukan aja, dong. tapi kayak lebih ke kenapa aku beli ini, uangnya padahal bisa buat disimpan gitu ya, biasanya gitu ya. Bener banget sih, tuh gitu, bener. Karena ya lagi gitu. Biasanya tuh kita gitu ya, penderitaan kita, penderitaan kita sebagai Gen Z adalah kayak kita tuh mau beli suatu barang tapi duit kita tuh mau utuh gitu aja gitu, kayak bener. misalkan kita dikasih 200.000 sama mama atau papa, kayak aku mau beli makanan ini, makanan itu, makanan ini, makan itu, aku mau nonton gini, tapi uangku mau 200.000 pas lagi sampai rumah gitu. Berarti itu artinya harus bawa mama atau papanya. Bener banget lagi, bener. Biar kayak ayolah ma, ikutlah ma, nanti nonton bareng loh, nanti kita makan bareng, tapi kayak uangku aman. Oke teman-teman. Nah, kalau misalnya uang yang sekarang nih ya teman-teman, kan dikasih harian dan juga bulanan. Itu tuh cukup apa enggak sih, atau kurang atau bahkan lebih? Kalau misalnya dari lihat dari pengeluarannya teman-teman, dari berapa dana yang masuk gitu ya, itu kira-kira tuh kurang, lebih, cukup atau gimana nih teman-teman? Atau kayak mendingan pay later ini ya. Oke, dari siapa dulu ya? Tadi dari sini ya. Oke, berarti dari sini. Oke, silahkan dari Michelle. Kalau aku pribadi sih cukup aja ya, karena aku juga masih bisa nabung dan juga masih bisa bayar uang kas. Jadi masih imbang, tapi lebih condongnya ke nabung sih. Oh, berarti lebih ke nabungnya ya. Oke, baiklah. Berarti uang yang harus diminta itu dulu itu ada lebihnya lah setidaknya Iya. gitu, masih bisa buat ditabung. Oke, 1.000 per hari tidak berat kok teman-teman. Oke, silakan dari maaf lupa. Vanessa, ya maaf. Aku kayak udah Vanessa tapi kayak takut salah gitu. Oke. Oke. Kalau aku sendiri masih cukup sih sebenarnya, masih bisa nabung juga gitu. Tapi kalau ada yang kayak suatu kondisi kayak tiba-tiba sekolah ngadain event yang banyak bazarnya, aduh duit saya menangis mau beli gitu kan, tapi kayak ini rasanya enak nggak ya, aduh kayak takut sayang sama duit gitu. Iya sih, benar. Berarti lu sebenarnya cukup, tapi kalau misalnya ada event-event yang mendadak itu kayak kok mendadak gak cukup ya gitu. Uangnya kok tiba-tiba kurang ya gitu. Iya sih, benar. Apalagi kalau misalnya event sekolah tuh kayak nggak bisa nggak bisa ditolak gitu. Betul banget. Karena kayak teman-temanku pada beli kok gitu. Oke, baiklah. Berarti cukup tapi kadang kurang kalau misalnya tiba-tiba ada yang mendadak gitu. Oke, silahkan dari Beatrice. Kira-kira cukup, lebih atau kurang gitu uang yang dikasih? Harusnya sih cukup ya. Cuman kalau dilihat dari cerita tadi yang aku lumayan bakas orangnya, Oke. sebenarnya kadang nggak cukup. Soalnya kan anak SMA itu kan banyak proyeknya juga kan. Apalagi aku di kelas 12 ini udah tingkat akhir, udah makin banyak tugas, makin banyak proyek. Jadi kadang uang yang harusnya buat jajan itu ke-cover buat dipakai buat nge-cover proyek itu. Jadi kayak kadang nggak ke-cover gitu. Jadi kayak tiba-tiba udah di pertengahan bulan duitnya udah kayak oh my god, tinggal duit transport doang nih, nggak ada bisa buat jajan. Jadi kayak sedih juga sih. How about mommy and daddy's money gitu? Kayak mami ada project gitu, uangku kurang tapi sebenarnya masih ada 100.000 gitu. No comment sih, no comment. Jangan sekali-kali ya teman-teman untuk belajar korupsi. Nantinya kayak yang nggak usah dibahas lagi. Aku takut teman-teman. Oke, siap teman-teman. Dan kalau misalnya dari apa sharingnya teman-teman ya gitu tentang uang
yang dikasih gitu ya, atau tentang mending nongkrong apa nabung gitu ya. Berarti teman-teman juga sebenarnya itu condongnya lebih ke nabung, tapi kayak terpaksa gitu. Enggak terpaksa sih, kayak lebih apa ya, ya udah karena kata-kata gas itu gitu kadang-kadang bikin kurang gitu ya. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman sendiri nih, gampang nggak sih menurut teman-teman sebagai Gen Z, anak SMA gitu ya, atau possible nggak sih gitu anak-anak SMA tuh nabung sekarang gitu, kayak in this economy gitu, apakah kita butuh menabung apa enggak nih gitu? Karena banyak aja tuh kafe yang tiba-tiba tiba-tiba di sini muncul, tiba-tiba di situ muncul gitu. Kayaknya aku harus kesana, aku harus kesini gitu ya, gitu. Ada banyak paksaan kesana dan kemari. Apakah masih possible menurut teman-teman Gen Z atau anak SMA itu masih bisa menabung apa enggak gitu? Dari tengah dulu boleh. Oke. Kalau menurut saya sendiri nih harusnya masih sih ya. Karena menabung tuh penting sebenarnya. Tapi Kadang ada yang di luar dugaan. Di luar jadwal nih kan. Tapi tetap penting sih nabung, karena kan buat masa depan. Apalagi kalau kita mau beli sesuatu tuh bisa lah pakai uang, nyobain pakai uang sendiri tuh rasanya gimana sih gitu kan. Walaupun sebenarnya itu juga dana aliran dari atas ya gitu. Iya, cuma pindah tangan doang. Iya sih, betul. Cuma kayak udah dibalik nama kan mah gitu. Ini kan uangku gitu. Jangan diambil lagi dong Pak gitu. Oke, nggak apa-apa, oke. Berarti sebenarnya masih possible. Tapi ada tapinya. Iya, tapi ada tapinya tadi itu gitu. Kayak event-event mendadak atau yang kayak hal-hal di luar dugaan biasanya ya teman-teman, kayak emergency atau dibuat emergency. Biasanya itu yang membuat duit kita tuh atau kita itu impossible buat nabung gitu. Oke, sip. Aku nggak mau jawaban yang sama selanjutnya dari kanan atau kiri. Dari sini dulu deh, dari Beatrice dulu, silakan. Kalau ditanya in this economy nabung itu gampang atau enggak, sebenarnya gampang aja sih, karena ya balik lagi in this economy tuh segalanya itu makin gak di luar nalar, di luar ekspektasi. Jadi kita tuh harus harus nabung buat mempersiapkan diri untuk emergency itu, walaupun ya dibuat emergency juga sih. Dibuat-buatnya itu. Ya meskipun banyak banget godaan kayak misalnya event sekolah, jajanan atau kafe baru yang baru dibuka banget, Yes, ajakan bener. temen buat nongkrong, tapi tetap aja in this economy kita harus nabung. Kita harus mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak terduga gitu. Oke. Tapi sebenarnya gampang sih. Sebenarnya gampang sih, cuma Banyak godaannya. Asalkan ada niat, terus kayak ada motivasi, aku pengen beli ini nih, aku harus nabung deh. Jadi pasti bisa kok. oh pasti bisa. Oke. Pasti bisa. Sebenarnya bisa, tapi harus berusaha Harus gitu. berusaha, Oke, bener. sip. Baiklah, menurut dari Michelle sendiri, apakah masih possible untuk Gen Z atau anak SMA deh ya, dari pandangan anak SMA, apakah masih possible kita itu bisa nabung apa enggak sih gitu? Ini aku ambil contoh diri aku sendiri. Oke, aja nih. boleh. Gak usah susah-susah kan. Kalau aku sendiri sih masih oke lah buat nabung, karena aku juga pengen beli ini, pengen beli itu ya kan, Oke. yang emang lebih berguna buat aku kan. Jadi daripada aku bebanin mami kan. Oh, iya Daripada sih, mami benar. kan. Jangan jadi beban keluarga ya, Makanya teman-teman. kan uang Gak dari apa-apa sih. mami, uang dari donatur kan Betul. dipakai nabung kan, daripada Iya sih. FOMO beli ini beli itu yang kurang berguna kan gitu. Bener. Andaikan kita tuh anak perusahaannya, mami papi itu adalah induk perusahaannya gitu, kayak dana dari pusat harus Olah dimaksimalkan sembaik gitu mungkin. ya. Sebenarnya. Menabung, lalu kayak memperbaiki diri juga gitu ya. Betul. Oke. Baiklah, jangan sampai kayak yang itu tuh tiba-tiba udah nggak mau. Oke teman-teman, daripada kita sudah melenceng lebih jauh lagi, kayaknya udah malam juga, dan kita bakal break dulu teman-teman. Nanti kita akan balik lagi, kita akan bahas tentang nongkrong versus nabung, dilemanya uang jajan anak SMA. Kita bakal bahas apa lagi nih teman-teman. Oh ya, sebelum kita break, kita bakal cek sound dulu kali ya. Cek sound dari Talk and Trend nih. Tadi teman-teman sempat dibahas juga
Jadi kalau misalnya aku bakal ada satu orang yang nge-lead dan satu orang itu akan ngomong talk and trend dan teman-teman harus membalas atau merespon dengan Oke, tapi tangannya harus pek gitu ya. Iya, asmer plok gitu. Oke, sip. Aku coba ya. Kita cek ombak dulu. Oke, 3 2 1. Talk and trend. Talk and trend. Talk and trend. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman semuanya. Oke, kita bakal break dulu, kita bakal tarik nafas dulu biar mulut kita tidak berbusa. Kita akan dengarkan dulu pujian dan juga informasi berikut ini. Stay tune, Kaula Muda Gracia hanya di 95,9 Radio Suara Gracia FM. Oke, Kaula Muda Gracia, di malam hari ini kita balik lagi bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Smak Putra Nirmala Cirebon dan kita bakal masih membahas seputar nabung versus nongkrong. Dilemanya anak muda zaman sekarang. Oke, masih bareng sama Beatrice, masih bareng sama Vanessa dan juga Michelle yang bakal ngobrol bareng sama Bram di malam hari ini. Tapi Oke, tapi kita bakal main games dulu teman-teman. Tapi sebelum kita main games, kita cek sound lagi nggak sih teman-teman? Oke, yang tadi. Tapi aku nggak mau ngelit. Harus dari teman-teman. Salah satu deh, boleh Home Pimpa dulu. Home Pimpa, Lium Gambreng. Lium Gambreng. Oke. Baiklah kakak, silahkan. 3 nada ya kakak, 3-3-nya dipakai semua. Oke. Mau baba dulu nih? Atau mau satu-satu boleh nih? Satu-satu aja. Boleh. Oke, sih mbak kecil. Berarti aku bagian normal. Mulai dulu nih. Paling kecil deh. Oke, paling kecil. Normal, kecil, gede ya. Oke, sih. Berarti adil. dari gede ke kecil dong berarti. Oh, dari kecil ke gede lah. Gede. Aku dulu dong. Iya dong. Iya. Oke, silakan. Talk and trend. Ada nadanya ya. Gitu. Oke, siap. Baiklah, suara normalnya. Talk and trend. Terakhir. Talk and trend. Tepuk tangan lagi dong buat teman-teman semuanya. Oke. Nah, sekarang kita bakal masuk ke mini games teman-teman. Nama mini gamesnya adalah drama satu kalimat. Drama. Nah, jadi kita bakal main. Teman-teman ini juga tergolong apa nih? Terdaftar. Oke. Teman-teman masuk dalam organisasi OSIS ya berarti ya. Iya, tadi juga sempat cerita ya. Kalau di OSIS itu biasanya harus bisa public speaking nih. Public speakingnya harus bagus nih. Setidaknya kalau misalnya dikasih mic, disodorin mic, kayak oh ya udahlah bisa ngomong lah. Gitu. Setidaknya kayak teman-teman pulang yuk gitu. Oke, berarti bisa lah ya untuk menyusun kata-kata kayak impromptu. Apa sih impromptu? Kayak harus saat itu juga mendadak harus pidato gitu bisa lah ya teman-teman ya. Bisa dibicarakan baik-baik lah. Bisa dibicarakan. Bisain lah ya. Oke. Jadi aku bakal buka kata kunci buat teman-teman. Nanti setiap teman-teman harus membuat kalimat. Mau paragraf boleh, mau cerita boleh, tapi jangan cerita rakyat. Ngomong sharing banget ya. Nanti panjang banget nih. Nanti kita sampai jam 10 di sini mau. Jangan dong. Oke. Nanti kata kuncinya itu aku bakal buka buat teman-teman di awal. Jadi teman-teman bakal ngomong kalimat gitu dari kata kunci tersebut. Misalkan kata kuncinya adalah uang jajan. Nah, teman-teman harus langsung mengembangkan dari uang jajan tuh mau ngomongin apa sih, mau apa gitu kalimatnya. Nah, gitu ya. Kita coba dulu atau mau langsung? Coba dulu. Oke, apa tuh namanya? Aku lupa yang ini kayak gini-gini apa sih? Aku lupa lagi velocity-nya. Awalnya cobain. Oke, so kita coba dulu. Kata kuncinya adalah traktir. Boleh dari tengah dulu. Aduh, selalu tengah. Oke, kalau misalnya nggak mau tengah, pinggir dulu dari Beatrice. Traktir.
Oke, traktir. Mulai dari sekarang ya? Ya, boleh. Mau besok boleh. Oke, siap. Jangan. Aku kalau di traktir temen itu mau banget. Jadi kalau teman-temanku mau traktir, aku boleh banget hubungi dan aku siap kapan aja asalkan itu di traktir. Asalkan itu ditraktir. Oke. Bener. Teman-teman Beatrice boleh ya, teman-teman langsung merapat. Langsung hubungi nomor di bawah ini. Bener, hubungi nomor. Oke, siap. Oh ya. Aku tutup mata aja deh biar random. Pilih yang mana dari Bang Jung? Ucup, iya. Oke, silakan Michelle. Oke, aku adalah anak ketiga dan aku mempunyai kakak. Hmm. Nah, kalau kakakku suka udah gajian, aku suka minta ditraktir. Contohnya, Cek, tolong beliin ini dong. Aku mau ini dong. Aku mau ini dong. Tapi kalau misalnya dia minta makanan aku atau minuman aku pelit. Aku cuma suka ditraktirnya doang. Tapi kalau dia minta, aku nggak mau. Aku nggak suka. Oh my god, sibling typical. Oh my god. Kayak udah tipikalnya tuh, saudara-saudaraan kayak gitu tuh. Duit kakak, duit aku. Duit aku, ya duit aku. Iya, kakak duit aku, duit mami, duit papi, duit aku. Tapi duit aku, iya di aku gitu. Oke, siap. Baiklah. Oke, kita skip. Jangan dong. Yang tengahnya protes nih. Oke. Boleh, silahkan. Oke. Traktir adalah hal yang selalu disukai semua orang. Oke. Mau traktir itu mau makanan, minuman, baju, hubungi nomor bawah ini. Mau di mana lokasinya? Dateng pasti, Oke. asalkan ditraktir. Di Bandung? Jangan bayar sendiri, nanti dompet menangis. Oke. Jangan. Oke, siap, baiklah. Kayaknya sebenarnya nggak perlu uji coba ya teman-teman, karena teman-teman sendiri sudah sangat pandai sekali, sangat Let's cerdas go. sekali. Iya. Oke, excellent banget. Nilainya E. Excellent. Excellent gitu. Yes. Oke, kita mulai aja teman-teman. Kita bakal mungkin 2 atau 3 ronde lah ya. Oke. Kita bakal kata kuncinya atau keywordnya adalah ding. Nungguin ya. Oke. Kata kuncinya yang akan aku buka adalah selfie. Silahkan. Kita bikin urutan dulu kali ya. Yang paling muda siapa nih di sini? Yang muda sih, Mei. Berarti bukan Vanessa. aku. Vanessa. Ya pasti bukan Yang aku pasti sih. bukan Beatrice. Oke, dari Vanessa, Michelle, Beatrice gitu ya. Oke. Oke, sip. Kayak gitu. Silakan. Mulai dari Selfie. orang lagi. Oke, selfie itu hal yang selalu disukai oleh cewek-cewek nih. Mau dari segala jenjang, dari muda sampai tua tuh pasti suka selfie, menu-menuin galeri, ya kan? Tapi selfie tuh bisa mempercantik diri, kayak lihat ih hari ini cantik banget nih, gitu kan. Oke, berlaku buat cewek. Kalau cowok kayak muka gue kayak gimana banget sih gitu. Oke, baiklah. Selfie-nya udah di awal ya. Iya. Sekarang harus di tengah. Harus di tengah kata-kata selfie-nya. Iya, nanti kita random gitu. Oke, silakan Michelle. Selfie-nya harus ada di tengah. Karena aku adalah cewek centil. Oh, itu kibas rambutnya. Lagi 1, 2. Oke, silakan. Karena aku cewek centil dan aku percaya diri, walaupun suka insecure sedikit. Tapi aku tetap menyukai selfie karena aku sayang diri aku sendiri dan aku merasa kalau aku selfie hari ini, apalagi kalau misalnya aku lagi merasa cantik walaupun tanpa make up atau pakai make up pun kayak oh my god, diri aku cantik banget gitu. Oke. Yang pasti teman-teman disclaimer aja nih tentang selfie. Jangan selfie pas lagi baru bangun tidur kayak alamak iblis mbak gitu. Kayak oi ini muka siapa weh gitu. Gak mengenali saya sendiri. Biasanya sih malam ya. Jam malam tengah malam gitu, jam 12-an sampai jam 3-an. Setan banget itu kayak. Iya sih bener. Kayak bayangin aja kayak subuh-subuh gitu ya teman-teman. Terus habis itu kayak buka HP langsung kamera belakang. Kamera depan apa kamera belakang tuh? Kamera selfie gitu kayak. Kamera depan. Double chin gue. Oke, silakan dari Beatrice. Ini ada ketentuannya juga Di akhir. Harus di akhir. Yes. Oh my god, aku tidak menyiapkan yang di akhir guys. Oke, silakan. Kamera HP itu fungsinya ada banyak ya. Selain ngefoto pemandangan, ngefoto makanan buat diposting di Instagram. Tapi kamera itu juga punya fungsi lain. Oke, apa tuh? Yaitu
untuk memotret keindahan manusia, Oh, yaitu selfie. Oke. Jadi kalau selfie itu nggak cuma cewek atau cewek doang ya yang selfie, cowok itu juga sering selfie tau kak. Oh, Cowok iya itu kah? juga sering selfie. Apalagi enggak. kalau selfie fotonya aib itu juga tetap dikirimin ke temennya. Iya sih. Istilahnya pap kalau sekarang. Oh, Cowok PAP itu juga gitu sering ya. nge-pap. Pap tuh apa tuh teman-teman? Pap itu kayak dia Bukan, tuh kayak kepanjangannya apa tuh? Ada tuh. Iya betul banget, 100 tepuk tangan. Oke teman-teman. Kayaknya kalau misalnya kita ronde 2 atau 3 waktunya kepanjangan. Tapi kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Ini bisa banget buat ice breaking di kelas. Mungkin juga kan teman-teman OSIS gitu ya. Mungkin siapa tahu masuk dalam seksi acara boleh banget nih dibikinnya gini. Atau mungkin kalau misalnya rapat butuh ice breaking boleh banget dipakai. Boleh. Oke. Kita bakal lanjut lagi nih. Kita bakal bahas yang terakhir. Kalau misalnya teman-teman gitu ya, biasanya tuh ada emergency butuh uang darurat gitu kan ya, kayak ada aja nih, gue mau beli ini, gue mau beli itu, atau harus membeli ini, harus membeli itu gitu ya. Nah teman-teman tuh misalkan uangnya belum cukup dalam misal mau beli sepatu deh, sepatuku udah rusak kak, udah robek, harus beli sepatu, tapi uangku belum cukup. Biasanya teman-teman bakal lakuin apa? Dari misalkan ambil dari tabungan kak, atau mungkin minta sama mami papi atau pay later dulu lah gitu. Hindari ya gitu. Oke, boleh nih teman-teman sharing nih dari yang paling tua dulu kali ya. yang paling tua dulu nih. Aduh. Oke, boleh. Kalau yang paling tua ibu gurunya. Dari kakak kelas 12 dulu boleh. Oke, kalau aku tuh pengen membeli barang tapi duitnya nggak cukup. Aku seringnya sih nabung ya, soalnya aku tuh tipenya orang yang nggak enakan. Jadi kalau minta ke orang tua duit lagi tuh kayak aduh, bebanin orang tua nggak ya? Padahal udah dikasihnya duit jajan bulanan. Jadinya ya aku mutusin buat nabung aja. Tapi kalau pay later sih nggak dulu ya, takut nggak bisa ke cover nih. Iya sih, Udah betul. mau beli ini tapi yang pay laternya juga belum lunas kan, berat Iya sih, ya. bener, Jadi bener. aku lebih milih buat nabung. Betul. Alon-alon tapi lakon. Oh, alon-alon asal kelakon. Boleh kak. Oke, dari siapa dulu? Dari adik kelas yang kelas 11 nih. Mau siapa dulu? Udah lihat-lihatan nih. Mau siapa dulu? Terserah, boleh. Silakan. Boleh. Oke, karena biasanya kan suka ada yang tadi ya, yang disebutin gitu kan. Tiba-tiba ada butuh apa kan. Nah, Iya, benar. jadi karena aku juga nggak enakan, people please lah ibaratnya. Oke. People please banget nih. Gak apa-apa oke. jadi aku nggak berani minta ke mama. Jadi aku biasanya pakai uang tabungan aku. Nah kalau misalnya kurang, nah ini nih berhubung aku punya usaha kecil-kecilan kan, yang bisa menambah duit ini kan, bisa menambah pegangan. Jadi ya aku biasanya open PO sih dari usaha aku sendiri gitu. Oke, jadi selain nabung, cari duit juga. Betul. Ide bagus. Baiklah. Ide yang bagus, boleh ditiru. Let's go guys. Terakhir nih dari Vanessa sebagai penutup juga ya jadinya nih. Oke, silakan. Kalau aku sendiri itu tergantung kondisinya. Kalau misalkan kurangnya banyak nih, minta ke ma papa udah pasti. Jelas ya, udah Nah, pasti itu. tapi minta ini tapi ada tapinya lagi nih. Oh, oke, dari tapi itu ada tapinya lagi. Ada tapinya lagi nih, kayak berjanji akan membantu apa gitu kan. Atau oke. misalkan iya deh nanti dibantuin apa kayak jualan apa gitu, usahanya dibantuin gitu kayak ada yang harus bisa dilakuin dulu sebelum mendapatkan itu gitu loh. Berarti kayak pay to win gitu ya. Bener-bener. Pay to paid gitu. Jadi Iya, kayak bener harus membayar untuk dibayar nantinya gitu. Oke, baiklah. Oke deh, baiklah teman-teman. Kalau misalnya sekarang juga sudah mulai rajin gitu ya untuk menabung dan juga udah aware nih tentang indis ekonomi itu harus menabung kita gitu. Betul, We need a betul. savings gitu. Kalau teman-teman juga
apa sih, aku mau ngomong apa sih? maaf teman-teman ya. Oke, kalau misalnya menurut teman-teman itu menabung itu penting. Betul. Benul gitu ya, bener dan betul. Oke, dan untuk kaula muda Gracia juga nih, diingatkan kembali dari teman-teman SMAK Putra Nirmala Cirebon, kalau menabung itu penting teman-teman. Karena kita nggak tahu nih, kita mungkin umur waktu kita masih kecil, kita masih bisa minta sama orang tua. Tapi sekarang kita tuh harus bisa, setidaknya walaupun masih minta, setidaknya masih ada yang disisihkan, jangan dihabiskan semua. Oke deh teman-teman. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, apakah ada informasi dari teman-teman dari sekolahan nih SMAK Putra Nirmala Cirebon, siapa tahu ada mau sharing-sharing motivasi, boleh, atau mungkin ada event terdekat, boleh deh. Kayak ada event apa ya kira-kira ya? Apa tuh? Spill nggak sih? Spill, boleh spill the tea kakak. Oke, kita spill aja nih. Jadi Boleh. di Putra Nirmala Boleh. Jadi di Putra Nirmala itu lagi ada event terdekat, yaitu event fun kan. Jadi di event fun ini kalian bisa lari santai sama orang-orang baru yang baru dikenal, dan kalian bisa chill juga di hari Minggu. Jadi eventnya diadain di hari apa nih Kak? Di hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Nah, jadi buat kalian yang di hari Minggunya lagi gabut, nggak tahu mau ngapain, bisa banget ikut fun kan. Benefitnya apa aja tuh Kak? Benefitnya bisa dapet apa ya? Dapat apa ya? Oke. Bisa dapat door prize jutaan gitu. Bisa Jutaan apa tuh? Jutaan pisisnya apa jutaan? Apa ya? Jutaan rupiah. Oh, jutaan rupiah. Oke. Iya. Dan kalau misalnya mau daftar tuh lewat mana Kak? Kalau kan cuma informasi gini doang, apakah ke Radio Suara Gracia atau ke teman-teman nih? Gimana? Nah, buat teman-teman yang pengen daftar, teman-teman itu bisa daftar bisa kepoin ke akun Instagramnya Putra Nirmala Official. Nah, di situ biasanya di situ ada postingan fun run. Nah, di situ ada kontaknya juga atau ada barcode ya buat daftar. Nah, di situ teman-teman bisa hubungin kontak yang ada di flyer atau enggak bisa barcode sendiri gitu. Oke, baiklah. Untuk kaula muda Gracia yang penasaran tanggal 5 Oktober, kayaknya nggak ada kerjaan deh Kak. Kayaknya aku mau gereja sore aja. Mendingan ikut Fun Run 5K ya. Bisa lari bareng orang tersayang juga bisa. Oh, iya juga nih. Ya. Malah ngedate nih ya. Nanti double date-nya berapa kali ya? Oke deh. Baiklah teman-teman dari SMAK Putra Nirmala Cirebon. Terima kasih banyak udah mau ngobrol bareng sama Bram malam hari ini, dan kiranya bisa encourage juga buat teman-teman kaula muda Gracia untuk starting menabung gitu ya, kayak bisa memulai untuk menabung gitu. Baiklah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mau ngobrol bareng sama Bram malam hari ini. Besok hari Sabtu bisa bangun siang. Tapi jangan begadang. Baiklah. Habis ini kita bakal pulang, kita bakal santai. Oke deh, teman-teman kaula muda Gracia, terima kasih banyak untuk mendengarkan dan juga bergabung di program Talk and Trend pada malam hari ini bersama dengan teman-teman dari SMAK Putra Nirmala Cirebon tentang awareness untuk menabung. Dan kita bakal balik lagi Jumat depan, masih di jam yang sama, mulai jam 8 malam. Stay tune terus di 95,9 Radio Suara Gracia FM. Pada akhirnya saya Bram dan juga teman-teman dari SMAK Putra Nirmala Cirebon pamit undur diri. Selamat malam, Tuhan memberkati dan Shalom.